Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kali ini kita akan kembali membahas materi yang akan diujikan dalam TWK CPNS 2023. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi fungsi dan makna Pancasila. Di bagian pertama, kita akan membahas fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi menjadi, yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara yang diimplementasikan dalam pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik secara material maupun spiritual. Tujuan tersebut dicapai dalam wadah NKRI yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi juga mencakup sikap warga negara yang mewujudkan kehidupan bangsa dan dunia yang aman, tentram, tertib, dan damai. Jadi, Pancasila sebagai ideologi negara diimplementasikan dalam pembangunan nasional, yaitu dengan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik secara material maupun spiritual, dan juga mencakup sikap warga negara yang mewujudkan kehidupan bangsa dan dunia yang aman, tentram, tertib, dan damai. Itulah fungsi dari Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua adalah Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau sering juga disebut sebagai dasar falsafah negara mengandung arti bahwa Pancasila sebagai dasar yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Itulah maksud Pancasila sebagai dasar negara, yaitu Pancasila sebagai dasar yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini juga ditegaskan dalam Ketetapan MPR nomor 18/MPR/1998 tentang pencabutan P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa yang merupakan sebuah panduan tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara semasa Orde Baru dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Pada ketetapan ini dinyatakan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari NKRI yang harus dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. Jadi kalau Pancasila sebagai dasar negara, artinya adalah Pancasila sebagai dasar yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Maksudnya Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia, yaitu pada zaman Sriwijaya dan Majapahit. Hal ini juga diperkuat atau disampaikan oleh Profesor Mr. A.G. Pringgodikdo dalam tulisannya tentang Pancasila. Menurut Profesor Pringgodikdo, tanggal 1 Juni 1945 adalah istilah yang digunakan untuk hari lahir Pancasila. Sementara Pancasila sendiri telah ada dan menjadi jiwa sejak adanya bangsa Indonesia. Jadi, kalau maksud dari Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, artinya adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia, yaitu sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit. Yang keempat, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Maksud dari Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia adalah Pancasila memiliki fungsi untuk memberikan corak bangsa Indonesia dan menjadi pembeda dari bangsa lain, baik dalam sikap mental, tingkah laku, atau amal perbuatan bangsa Indonesia. Jadi kalau berdasarkan Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya adalah Pancasila memiliki fungsi untuk memberikan corak bangsa Indonesia dan menjadi pembeda bangsa Indonesia dengan bangsa lain, baik dari sikap mental, tingkah laku, atau amal perbuatan bangsa Indonesia. Yang kelima adalah Pancasila Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa.
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung arti bahwa semua aktivitas bangsa Indonesia harus sesuai dengan sila yang ada dalam Pancasila. Pandangan hidup ini merupakan kristalisasi pengalaman hidup sejarah bangsa Indonesia yang membentuk sikap, perilaku, tata norma, etika yang telah menjadi pandangan hidup. Jadi, kalau Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, artinya adalah semua aktivitas bangsa Indonesia harus sesuai dengan sila yang ada dalam Pancasila. Sedangkan yang keenam adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Maksudnya adalah semua kehidupan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila, maka dari itu seluruh tindakan kekuasaan dalam masyarakat akan berlandaskan hukum. Sumber tertib hukum Republik Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia. Kalau Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, artinya adalah seluruh tindakan kekuasaan dalam masyarakat akan berdasarkan hukum. Selanjutnya, nomor 7, yaitu Pancasila sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia. Maksud dari Pancasila sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia, yaitu dirancangnya Pancasila oleh para pendiri bangsa harus dilaksanakan, dipelihara, dan dilestarikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Itulah maksud dari Pancasila sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia, bahwasanya Pancasila dirancang oleh pendiri bangsa harus dilaksanakan, dipelihara, dan dilestarikan oleh seluruh bangsa Indonesia. Karena Pancasila merupakan perjanjian luhur bangsa Indonesia. Selanjutnya nomor 8, yaitu Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Cita-cita luhur negara Indonesia adalah merupakan penuangan jiwa Pancasila. Cita-cita luhur inilah yang akan menjadi arah untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia. Selanjutnya yang terakhir, fungsi Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan negara. Maksud dari Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa adalah sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Pancasila menjadi sarana untuk bisa mempersatukan bangsa Indonesia. Pancasila diyakini paling adil, benar, bijaksana sehingga dapat mempersatukan bangsa lewat bersama-sama untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia. Jadi Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa maksudnya adalah Pancasila menjadi sarana untuk bisa mempersatukan bangsa Indonesia. Karena Pancasila diyakini paling adil, benar, dan bijaksana. Itulah maksud dari Pancasila sebagai falsafah hidup. Jadi, fungsi Pancasila sebagai dasar negara terdapat 9 fungsi. Selanjutnya, kita akan membahas makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, memberikan pandangan bahwa sebagai warga negara Indonesia, terdapat nilai untuk mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing. Fungsi ini memberi makna bahwa setiap warga negara Indonesia harus saling menghormati antar umat beragama agar tercipta kehidupan yang rukun dan damai. Jadi, kalau ketuhanan yang Maha Esa atau sila pertama memberikan kita pandangan bahwa sebagai warga negara Indonesia terdapat nilai untuk mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang kita miliki. Dan juga setiap warga negara harus saling menghormati antar umat beragama agar tercipta kehidupan yang rukun dan juga damai. Itulah makna dari ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan makna bahwa sebagai warga negara, kita diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, sehingga harus saling bersimpati satu sama lain. Hal itu bisa dicapai dengan cara menjaga dan membantu sesama, membela kebenaran,
dan menciptakan keadilan, serta bekerja sama untuk kedamaian. Jadi kalau sila kedua, kita diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama. Kita juga harus saling bersimpati satu sama lain sesama manusia. Yang mana hal ini dapat kita capai dengan cara menjaga dan membantu satu sama lain, kemudian membela kebenaran dan juga menciptakan keadilan, serta bekerja sama untuk menciptakan kedamaian negara. Itulah makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya adalah sila ketiga atau sila Persatuan Indonesia, memberikan pandangan hidup bahwa sebagai negara dengan ragam pulau, suku, dan budaya yang harus diutamakan adalah kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Setiap warga negara Indonesia harus memiliki kepribadian yang rela berkorban demi negara Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air, serta bangga pada negara. Jadi di sila ketiga, Persatuan Indonesia dijelaskan bahwa sebagai negara dengan ragam pulau, suku, budaya, yang harus kita utamakan adalah nilai-nilai kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara daripada kepentingan individu. Dan juga setiap warga negara harus memiliki kepribadian yang rela berkorban demi bangsa, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air, serta bangga pada bangsa sendiri atau pada negara sendiri. Itulah makna dari Persatuan Indonesia. Sedangkan sila keempat atau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan bahwa fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup turut mengajak setiap warga negara untuk tidak memaksakan kehendaknya pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara. Meski akan ada perbedaan pendapat dan cara pandang, namun sila keempat menegaskan akan pentingnya bermusyawarah atau berdiskusi sehingga menciptakan keputusan bersama-sama. Jadi kalau berdasarkan sila keempat, yaitu mengajak warga negara untuk tidak memaksakan kehendaknya pada orang lain dan lebih mengutamakan kepentingan negara. Meskipun nantinya ada perbedaan pendapat atau cara pandang, namun pada sila keempat ditegaskan akan pentingnya bermusyawarah atau berdiskusi sehingga menciptakan keputusan bersama-sama. Jadi, ketika ada terjadi perbedaan pendapat atau cara pandang, itu adalah suatu hal yang wajar dan kita dapat menyelesaikan perbedaan tersebut dengan bermusyawarah atau berdiskusi sehingga dapat kita capai yaitu keputusan bersama-sama. Selanjutnya yang terakhir, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa tercermin dari sila ini, yang memiliki makna tentang mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong. Tak hanya itu, setiap warga negara juga harus selalu bersikap adil dan memahami antara hak dan kewajiban agar bisa menghormati hak-hak orang lain sesama bangsa Indonesia. Jadi makna dari sila kelima bahwa kita harus mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong. Dan juga setiap warga negara harus bersikap adil dan memahami antara hak dan kewajiban agar kita bisa menghormati hak-hak orang lain atau sesama bangsa. Itulah makna dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sekian materi tentang fungsi dan makna Pancasila. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat teman-teman pahami dan dapat membantu teman-teman untuk belajar. Terima kasih udah nonton video ini dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.